Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azizatul Maghfirah NIM 230785010, Indan Afifah Rahmawati NIM 23030785011, dan Eli Aulia Haq NIM 23030785015 akan mempresentasikan terkait dengan materi filsafat yang berjudul Apakah Tidak Gila Mengatakan Matematika Itu Indah? Nah, akan kami mulai pertama dari makna indah. Jadi ada 4 pendapat terkait dengan hal ini. Yang pertama itu Immanuel Kant yang mengungkapkan bahwa keindahan itu bersifat subjektif dan tergantung pada pengalaman individu. Yang kedua ada Plato yang berpendapat bahwa keindahan yang bersifat objektif dan terdapat dalam ide yang ada di luar empiris. Ketiga, Benedetto menolak pandangan bahwa keindahan bersifat objektif atau universal. Yang keempat, Nietzsche itu berpendapat bahwa pandangan tentang keindahan tergantung pada sudut pandang individu dan konteks sosial budaya di mana pengalaman estetika itu terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, makna indah. Jadi, pandangan mengenai apakah indah itu relatif atau tidak tergantung pada perspektif dan pandangan filosofis yang diadopsi. Pandangan seseorang terhadap keindahan bisa saja sangat berbeda dengan orang lain. Mengapa? Karena hal itu tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang mereka. Nah, kemudian indah itu bersifat personal. Sebagai suatu yang objektif, konsep keindahan sangat tergantung pada persepsi individu. Elemen atau karakteristik yang cenderung dianggap sebagai indah oleh banyak orang seperti simetri, proporsi, harmoni, dan kesederhanaan. Konsep-konsep ini sering diterapkan matematika dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang seni, arsitektur, desain, dan matematika. Kemudian, filsafat matematika itu membahas 3 hal terkait dengan keindahan filsafat matematika. Yang pertama, estetika matematika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan aspek keindahan dalam matematika. Estetika matematika juga melibatkan pertimbangan pada cara kita memandang dan memahami keindahan dalam matematika, termasuk peran bahasa, simbol, visualisasi, dan representasi dalam mengekspresikan keindahan matematika. Kemudian, yang ketiga, estetika dalam matematika itu dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang matematika dan juga memberikan kontribusi pada bidang seni dan budaya yang lebih luas. Kemudian selanjutnya itu, menurut filsafat estetika matematika, apakah matematika itu indah? Nah, matematika itu tidak hanya terdiri dari angka dan geometri saja, tetapi juga terdiri dari persamaan dan simbol matematika yang menggambarkan hubungan antara berbagai hal. Nah, beberapa matematikawan seperti Pythagoras, Plato, dan Kepler telah mengekspresikan pandangan mereka bahwa matematika itu mengandung keindahan yang mendalam dan universal. Namun, perlu dicatat bahwa penilaian tentang keindahan matematika ini bersifat subjektif dan dapat bervariasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, di manakah letak keindahan matematika itu? Menurut filsafat estetika matematika, keindahan matematika itu dapat ditemukan dalam objek matematika itu sendiri. Ini berarti bahwa keindahan matematika terkait dengan karakteristik intrinsik dari objek matematika seperti simetri, harmoni, proporsi, dan pola. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan topik utama kita, yaitu apakah tidak gila jika mengatakan matematika itu indah. Nah, yang pertama, keindahan sendiri itu merupakan konsep yang bersifat subjektif dan relatif bagi masing-masing manusia. Jadi standar suatu realitas itu bisa saja berbeda menurut perspektif manusia. Nah, secara umum, para ahli itu sepakat bahwa keindahan adalah konsep yang kompleks dan bervariasi, dan bahwa standar keindahan itu tergantung pada perspektif dan pengalaman individu. Sehingga tidak gila sama sekali jika mengatakan matematika itu indah. Faktanya, banyak matematikawan, ilmuwan, dan filosof telah lama mengagumi keindahan matematika, bahkan sejak zaman kuno. Nah, kemudian dari video yang sudah ditugaskan, itu matematika itu ada di mana-mana. Matematika itu sangat baik dalam menghubungkan sesuatu. Nah, bagaimana matematika itu menghubungkan banyak hal? Jadi, matematika itu terkait angka, misalnya angka pi 3,14. Pi ditemukan karena mewakili sifat geometris lingkaran, dan ini adalah rasio keliling setiap lingkaran dengan diameternya. Kemudian, lingkaran itu merupakan semacam ide matematika murni.
Nah, kita dapat menginstal titik pusat, kemudian ambil semua poin pada dimensi yang sama dari titik pusat itu. Dalam 2 dimensi konstruksi ini menghasilkan lingkaran, sedangkan di dalam 3 dimensi menghasilkan sebuah bola. Nah, hal ini adalah ide matematika yang sempurna dan murni. Nah, ini adalah dunia tempat kita hidup, tidak lengkap, kasar, otomistik, dan bergerak. Namun, angka pi ini sangat berguna bagi kita di sepanjang sejarah. Nah, kemudian selanjutnya matematika itu memang memiliki sifat abstrak dan sempurna dalam konteks logisnya. Namun, ia digunakan untuk merepresentasikan dan memodelkan realitas yang kompleks dan penuh ketidaksempurnaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.